Enggak. Aduh, 2 hari lagi presentasi portofolio, Mai. Aku udah stres duluan lihat kamu kerja. Dikit lagi selesai kok Leo, ini tinggal butuh satu fitur premium lagi aja dari Photoshop biar efeknya maksimal. Tapi harganya mahal banget nih buat mahasiswa. Pakai versi trial resmi aja mon, biar gratis. Kan biasanya ada yang gratisan gitu kan, pakai itu aja. Lagian ini ada kok, jangan coba-coba deh nyari yang kayak bacakan-bacakan gitu, resikonya gede tau mal itu. Resiko tuh cuman buat yang gak ngerti, Sel. Tenang aja, Mon. Serahin aja ke ahlinya. Aku bisa kok nyariin full pack desain plugin itu gratis. Gampang udah. Iya, nggak ada yang gratis di dunia ini, Kev. Apalagi di internet, semua tuh pasti bayar. Mau gratisan lu? Ada. Nggak ada. Ini buka ini. Beberapa saat kemudian, Kevin berhasil menemukan tools untuk mengedit aplikasi ini. Nih, Yos, coba pegangin dulu. Coba misifu. Aku cariin dulu software. Yang mana ya? Oh. Kayaknya yang ini deh. Yang ini ukurannya terlalu gede. Yang ini, oh bukan juga. Yang ini. Nah, ini ukurannya make sense. Langsung aja kita download. Kita extract dulu ya guys ya. Lah, kok nggak ada file install-nya? Kenapa, Kev? Ada install? Loh, ini itu kenapa? Portofolioku, coba lihat portofolioku. Kosong ya? Waduh, kok kosong? Kok gini? Gimana nih? Ya, Cut. Ini kenapa? hah? Apa sih? Ada apa sih? Kenapa? Oh, ini tuh ransomware. Tenang aja, ini ransomware, guys. Hah? Rasa apa? Kalian jangan ketawa, ini datanya Siska. Kalian kan udah tahu. Ini tuh lebih buruk daripada cuma mencuri data. Ini tuh ibaratnya nih, file yang ini itu tuh ibaratnya kayak kalian disandera di rumah kalian sendiri. Terus kuncinya hanya ada pada hacker itu. Itu lebih parah daripada cuma dicuri datanya. Terus gimana? Kita bayar mereka aja biar data kita bisa balik. Jangan dibayar. 3 alasan penting kenapa jangan pernah bayar. Alasan yang pertama, tidak ada jaminan 100% mereka akan memberimu kunci setelah dibayar. Contohnya nih, ada program pemerintah yang kapan hari itu pernah bocor dan minta tebusan sebanyak 131 miliar, namun pemerintah tidak pernah membayar sepeser pun. Mengapa? Karena tidak ada jaminan 100% bahwa mereka tuh para hacker akan memberikan kuncinya setelah dibayar. Alasan yang kedua, yaitu jika semisal kita membayar, kita akan dianggap sebagai kita mendanai dari aksi kejahatan hacker tersebut. Dan hacker tersebut bisa melakukan sesuatu yang lebih bahaya lagi dengan biaya yang kita berikan. Dan itu tuh bisa menjadi sasaran untuk rumah sakit, sekolah, maupun orang lain. Lalu, alasan yang ketiga adalah, jika kita membayar, maka kita akan dianggap sebagai korban, dan kita bisa dijadikan target di masa yang akan mendatang. Tuh guys, aku punya sesuatu. Bentar ya. Ini kemana? Ini datanya hilang loh. Beberapa saat kemudian, Terus dia pergi kemana? Kan aku orangnya paranoid ya. Jadi aku baru ingat kemarin malam untungnya aku udah simpan ke sini semua backup fileku. Mulai banget. Itu dia mon. Langkah paling awal untuk mencegah ini semua adalah backup data. jika terjadi masalah terhadap data-data yang kita punya, kita bisa menerapkan aturan backup 321, di mana langkah pertamanya adalah 3 salinan data,
yaitu berarti kita bisa menyimpan data di satu lokalis terpisah seperti flash disk, dan kita tuh juga bisa menyimpan di cloud atau drive, dan yang terakhir kita juga bisa menyimpan pada laptop kita sendiri. Lalu selanjutnya langkah kedua adalah di mana langkah kedua ini yaitu tuh dua salinan data, di mana kita memastikan data kita sudah disimpan di satu lokalis terpisah seperti flash disk, dan kita juga bisa memastikan bahwa tersimpan di cloud atau di drive. Dan yang terakhir adalah satu salinan data, di mana data tersebut adalah data yang ada di laptop kita. Jadi laptop kita tuh juga menyimpan data tersebut. Sekarang kita pelajari kesalahan Kevin agar tidak terulang kepada orang-orang sekitar. Kev, tunjukin Kev. Jadi apa itu crack? Crack adalah menghilangkan proteksi salinan dari suatu perangkat lunak. Jadi kalau kita mau mendapatkan perangkat lunak secara gratis, biasanya kita harus menghilangkan proteksi yang mencegah aplikasi itu bisa di-download secara gratis gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh website di mana website ini menyediakan aplikasi yang sudah di-crack dan bisa di-download secara gratis. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, di atas sebelah kiri itu terdapat tulisan not secure dan ada tanda silang merah di sebelahnya. Nah, tanda silang merah ini menandakan bahwa website tersebut ditandai sebagai red flag yang merupakan salah satu indikasi awal yang menandakan bahwa website itu mencurigakan. Lalu, kenapa ada tulisan not secure? Not secure ini karena website-nya tidak menggunakan koneksi atau protokol HTTPS. Karena website ini tidak menggunakan protokol HTTPS, maka ada kemungkinan bisa dilakukan penyadapan, pencurian data, dan lain-lain karena data yang dikirim tidak dienkripsi. Lalu ciri yang berikutnya yang bisa kita lihat adalah di dalam website ini banyak pop-up dan juga iklan dari sumber yang tidak jelas, serta selain itu tampilannya tidak profesional dan tidak terlihat seperti website-website yang resmi. Sekarang, pastikan benteng pertahanan pada file kita kuat. Gimana caranya, Leo? Gini caranya. Jika kita lihat di sini, terdapat Security Intelligence Update yang belum terinstall, di mana hal ini bisa menyebabkan kurangnya proteksi yang diberikan oleh Windows-nya. Hal itu seperti di mana kalian membiarkan jendela di rumah kalian terbuka, sehingga kalian memberikan akses kepada orang yang tidak dikenal untuk masuk meskipun tidak melalui pintu. Ini adalah beberapa aplikasi yang biasanya digunakan untuk melindungi laptop dari serangan virus. Kita akan bahasnya secara satu persatu. Kita mulai dari yang paling awal, di mana ini adalah yang paling banyak digunakan, yaitu McAfee. McAfee Secure VPN menggunakan enkripsi AES 256 bit untuk menjaga privasi informasi penjelajahan Anda. Ini adalah tampilan dari aplikasi McAfee. Selanjutnya yang kedua adalah Avast. Antivirus gratis ini menawarkan perlindungan real-time terhadap virus dan spyware sehari-hari, termasuk kemampuan untuk membantu mengamankan wifi rumah dan perangkat yang terhubung. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Avast. Yang terakhir yang akan dijelaskan adalah Norton. Norton menawarkan fitur seperti proteksi real-time, firewall canggih, VPN bawaan, dan pengelolaan kata sandi. Antivirus terbaik ini sangat cocok bagi kamu yang menginginkan keamanan maksimal. Ini juga adalah tampilan awal dari aplikasi Norton. Data paling berharga kita merupakan hasil kerja keras kita. Jadi melindunginya merupakan tanggung jawab kita semua. Dan jangan lupa backup plan. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang namanya gratis ataupun jalan pintas yang aman. Sedikit kemalasan bisa menyebabkan kerugian yang besar. Jadi tetap gunakan software yang legal. Saat masalah atau krisis sedang terjadi, kita harus tetap tenang. Tidak boleh panik karena itu merupakan ancaman terbesar. Kita harus tetap tenang dan mencari informasi yang benar. Dan yang paling penting kita harus sadari bahwa keamanan cyber merupakan tanggung jawab kita semua dan bukan hanya tugas dari ahli IT setiap harinya.